Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jembermo, kita hadir kembali di sore hari ini bersama tamu yang sangat spesial karena kami sengaja mengundang adalah Bapak Dr. Nanang Saiful Rizal. Aktivitas sehari-hari adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu Fakultas Teknik. Jabatan strukturalnya adalah Dekan Fakultas Teknik, betul Pak ya? Nah, kemudian aktivitas lain selain di Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu sebagai pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat PDM Jember, ya. Nah, baik, pemirsa, sahabat Jembermo, kami sapa terlebih dahulu. Gimana Bapak Anang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat kondisinya sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat Bapak. Ya. Kemarin-kemarin nggak pernah ada corona mendekat? Oh, sudah pernah saya Bapak terpapar. Oh, pernah Pak ya? Pernah, satu keluarga saya. Bahkan satu keluarga? Satu keluarga, cuman saya yang saturasinya turun sekali drop sehingga harus dirawat di rumah sakit. Oh, sempat masuk rumah sakit? Sempat, ya, tapi kebetulan kalau istri dan anak-anak kondisinya tidak begitu parah, saturasi juga tidak turun sehingga isolasi mandiri di rumah. Oh, jadi yang lain di rumah, kemudian Bapak Nanang masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah hari ini bisa hadir di Jembermo ya. Nah, dalam rangka berbagi informasi Pak ya, tentang seputar banjir dan kekeringan. Ini adalah sebuah tema yang biasa terjadi di sekitar kita, karena musim di sekitar kita ada dua. Jadi musim penghujan dan musim kemarau ya. Penghujan identik dengan banjir, kemudian kemarau identik dengan kekeringan. Betul, apalagi di daerah dataran tinggi, ya, kekeringan itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak Nanang, untuk mengawali sharing kita di sore hari ini, monggo saya berikan kesempatan untuk menyampaikan prolognya terlebih dahulu. Baik, Bapak Saudari, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut memberikan pemikiran-pemikiran saya, pandangan-pandangan saya, dan apa yang saya pahami terkait dengan lingkungan kita, khususnya peristiwa-peristiwa alam sampai terjadi bencana. Nah, di dalam kehidupan ini benar yang dikatakan oleh Bapak Saudari bahwa kita tidak pernah lepas. Kadang-kadang dengan hujan yang tinggi kemudian banjir. Betul. Begitu tidak terjadi hujan cukup lama kekeringan. Ya. Itu yang terjadi. Kalau kita berbicara dalam Al-Quran, itu Al-Quran mengatakan wa anzala minas sama'i ma'am fa akhraja bihi minas samaratir rizqal lakum. Dan kami turunkan dari langit itu ma'am, air, fa'akhroja, dan kami keluarkan dari air itu fa'akhroja bihi minas samarati rizqolakum, dan kami keluarkan dengan hujan itu rezeki untuk kita semua. Jadi ada nilai positifnya ya, ada rezeki ya, jika hujan terjadi. Betul. Nah, jadi kalau kita kembali kepada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nyata bahwasanya hujan itu adalah rezeki buat kita. Tapi kalau kita lihat pandangan-pandangan yang ada di masyarakat tidak begitu. Contoh aja di media massa, di televisi, di media, hujan pada hari ini cukup deras sehingga terjadi banjir. Iya, banjir. Jadi hujan itu seolah-olah menjadi biang penyebab terjadinya banjir. Padahal kalau kita kembali kepada konsep di dalam Al-Quran, Allah mengatakan hujan itu rezeki. Seperti itu rezeki buat kita semua. Bukan penyebab bencana. Bahkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Betul. Dari tumbuh-tumbuhan nanti bisa menghadirkan buah bisa dikonsumsi oleh kita. Kan betul, ya? Betul, Bapak. Tapi sudut pandangnya justru yang dipakai sudut pandang negatif. Iya. Deras hujannya, banjir, apalagi sampai meluap masuk ke pekarangan orang, bahkan pekarangan orang ya bisa jadi dibawa
atau sebagian roboh atau yang lain-lainnya, lumpur berserakan di mana-mana. Oke. Nah, jadi begini apa namanya, sahabat Jembermu, bahwa kalau sudut pandang kita yang kita pakai adalah sudut pandang yang negatif, maka tentu akan melahirkan penilaian yang negatif. Tapi justru berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Dokter yang ada di depan kita. Kalau sudut pandang kita yang dipakai adalah sudut pandang yang positif, justru dengan adanya air hujan tersebut bisa memberikan rezeki dan bahkan penghidupan. Nah, monggo Bapak Nanang, mungkin ada yang lain selain itu. Artinya nilai-nilai manfaat daripada hujan. Nah, kalau bicara tentang rezeki ini kan terlalu general, terlalu umum. Nah, nilai-nilai daripada hujan, mungkin Bapak Nanang orang yang ahli di bidang apa namanya air dan kekeringan bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi tentang masalah hujan ini. Baik Pak Dari, kadang-kadang masyarakat itu berargumen begini Pak, tidak bisa, memang banjir itu hujan karena hujannya deras sekali berjam-jam padahal, dan pernah satu hari hujan terus, otomatis banjir. Nah, kita bisa melihat di dalam Al-Quran juga Pak Dari. Di Al-Quran Allah juga berfirman, wa anzala minas samai ma'am biqadar. Jadi Allah itu telah menurunkan dari langit itu hujan biqadar dengan sebuah ukuran. Artinya apa? Alam kita ini sudah tahu kondisinya. Allah itu sudah tahu alam kita, sehingga Allah itu menurunkan hujan itu sesuai dengan kemampuan alam kita. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita bicara seperti ini, berarti yang salah ini bukan hujannya. Yang salah kita yang tidak bisa mengelola alam kita. Itu yang terjadi. Memang kalau secara umum, secara sederhana, air hujan turun, kemudian itu membasahi akar, kemudian membasahi akar itu akan memanfaatkan air untuk digunakan oleh tanaman itu sehingga dia tumbuh. Tapi pada detailnya bukan seperti itu saja Pak. Ketika air hujan itu turun, kemudian alam kita di atas gunung itu tidak ditebangi pohonnya, kemudian di sana itu tidak digunduli, kemudian tidak dijadikan perumahan, hutannya tetap dibiarkan, apa yang terjadi? Maka air hujan yang turun di atas gunung itu Pak, itu akan menyerap ke dalam tanah. Menyerap ke dalam tanah. Namanya infiltrasi. Infiltrasi. Begitu menyerap ke dalam tanah Pak, turun ke bawah secara vertikal. Dia nggak turun vertikal terus Pak. Di bawah tanah itu ada lapisan, namanya lapisan permeabel. Lapisan batu. Permeabel atau lapisan batu ya? Iya, lapisan batu. Sehingga ketika air itu turun masuk infiltrasi ke dalam tanah vertikal, ketemu lapisan batu, dia nggak bisa turun lagi Pak. Dia mengalir secara horizontal. Namanya perkolasi. Oh, jadi secara horizontal ya? Iya. Berarti lapisan batu tersebut menahan sehingga air tidak turun lagi, tapi justru menyebar ya? Betul, menyebar ke arah yang lebih rendah Pak. Seperti itu. Ya. Maka kalau dia menyebar ke tempat yang lebih rendah, maka air itu akan mengisi mata air. Termasuk air yang mengalir di sungai kita, itu bukan air hujan yang turun di rumah kita terus mengalir ke sungai, bukan. Tapi air hujan yang masuk ke sungai itu dari mata air itu. Sehingga mungkin Pak dari waktu kecil, saya waktu kecil, itu ketika kita ke sungai, kita itu dari jauh sudah melihat di air sungai itu ada ikan Pak. Ya, betul. Batu-batu kelihatan, airnya jernih. Kenapa? Karena dari atas bukit-bukit, di atas gunung itu keluar mata air Pak. Jadi air hujan turun, infiltrasi, kemudian menemukan lapisan batu, dia perkolasi, keluar ke tempat-tempat yang lebih rendah menjadi mata air, masuk ke sungai. Itu yang terjadi. Sekarang yang kita lihat tidak, air sungai kalau sudah hujan keruh sekali, itu menunjukkan bahwa di atas jadi erosi Pak. Jadi tanaman sudah nggak ada, air hujan turun, dia itu malah membawa tanah itu ke sungai. Ke sungai, ke daerah yang lebih rendah ya. Betul, itu yang terjadi. Sehingga fenomena alam kita sekarang itu kalau hujan, sungainya langsung budak kasarannya. Iya, kotor gitu ya. Dan debitnya besar. Iya, bawah lumpur. Betul.
Ya. Banyak sekali airnya. Tapi ketika musim kemarau tidak ada airnya sama Ya, sekali. ya. Bahkan dipakai untuk jemur baju, Pak. Ya, ya, Yang ya. terjadi. Itu maka kalau kita melihat alam kita itu kalau musim hujan airnya banyak sekali, itu sudah menunjukkan tanda bahwa nanti kita akan siap-siap menghadapi kemarau. Iya, iya, iya. Kalau kita sudah air kita di musim kemarau kering, pasti sumur kita airnya habis. Betul. Pasti air tanahnya kita semakin turun sehingga kita menggali sumber lebih dalam lagi. Apa yang terjadi? Kalau air tanah kita semakin dikit, kualitas air tanah kita semakin tidak baik. Tidak baik, Pak. Ya, seperti itu yang terjadi. Nah, ini kan penting, Pak. Oke. Kita orang yang sadar terhadap kondisi lingkungan, yang sedikit banyak tahu tentang imun itu, khususnya Bapak sendiri. Nah, ini kan penting memberikan edukasi kepada publik. Nah, selama ini apakah ada komunitas tertentu atau orang-orang tertentu secara personal yang sudah melakukan edukasi kepada publik selain pemerintah? Kalau pemerintah kan memang sudah tugasnya, selain pemerintah. Nah, atau Bapak sendiri yang tahu tentang ilmu itu sering memberikan edukasi kepada publik agar tidak melakukan penggundulan hutan, kemudian dan yang lain-lain lah ya, sehingga hutan dirawat sebaik mungkin sehingga nanti tidak terjadi longsor ketika ada hujan yang sangat deras. Monggo bisa disampaikan berdasarkan pengalaman dan sejauh ini yang diketahui oleh Bapak. Baik Pak Dari, terima kasih. Sesungguhnya kalau kita bicara lembaga-lembaga di luar pemerintah yang peduli terhadap lingkungan itu banyak Pak. Ada teman-teman yang bergerak di LSM, banyak sekali di Jember LSM itu. Kemudian ada lagi forum-forum namanya Fordas, Forum Daerah Aliran Sungai. Khusus memang ya, daerah aliran sungai. Iya, jadi itu forum itu diisi oleh beberapa praktisi, akademisi, selalu membahas kondisi daerah aliran sungai kita, mulai dari atas gunungnya, tengahnya sampai yang hilir yang mendekati laut. Itu dibahas bagaimana pengendaliannya, bagaimana supaya hutannya itu tetap tumbuh, kalau sudah gundul konservasinya bagaimana, termasuk sekarang kondisinya bagaimana, kritis apa tidak, apa yang harus dilakukan ke depan, memberi masukan ke pemerintah sebagainya. Ini sudah dilakukan. Ya tinggal sekarang ini bagaimana masyarakat di daerah atas itu yang penting Pak, daerah-daerah atas gunung. Jadi hidup kita ini Pak Dari itu seperti kita itu di rumah kita Pak. Iya. Di rumah itu coba kita perhatikan di rumah, kalau kita mau mandi Pak Dari itu kan kita nyalakan pompa toh Pak. Iya. Pompa dinyalakan maka air sumur itu akan naik ke atas. Naik ke atas, naik di atas tandon. Baru dari tandon itu dialirkan ke keran kamar mandi kita. Nah kehidupan kita itu seperti itu Pak Dari. Jadi kehidupan kita itu air laut itu dipompa ke atas. Ke langit ya? Iya, ke langit. Dipompa lewat apa Pak? Lewat penyinaran matahari. Namanya evaporasi. Evaporasi naik ke atas, di atas jadi awan. Awannya digerakkan oleh angin Pak yang di laut itu Pak. Digerakkan ke daratan, salah satunya di dataran tinggi. Jadi gunung itu Pak, itu fungsinya menangkap awan Pak. Gunung itu fungsinya untuk menangkap awan. Jadi gunung itu selama ini orang menganggap gunung itu pasak di dalam Al-Quran. Memang dia itu pasak, tancapnya bumi supaya dia nggak didorong angin sebagainya. Tapi sebenarnya bukan hanya pengertian pasak itu menahan angin, tapi dia juga menangkap awan Pak. Coba Bapak lihat Bogor. Kenapa Bogor itu sering hujan? Karena dikelilingi oleh gunung Pak. Begitu awan yang di laut itu bergerak dibawa oleh angin kemana-mana, ditangkap oleh gunung itu, turunlah jadi hujan. Nah, jadi itu ibaratnya air dari dipompa oleh matahari, dialirkan lewat pipa ke atas gunung. Jadi gunung itu tandon Pak. Berarti kalau kita tinggal atau hidup di sekitar pergunungan, cenderung pergunungan itu lebih sering hujannya ya? Betul. Nah, jadi Allah itu sudah menciptakan seperti itu Pak. Iya. Berarti otomatis tandon itu nggak boleh rusak Pak. Coba kita di rumah kita, sumur itu nggak ada masalah. Yang penting pasti ada airnya bisa dipompa. Sama dengan air laut.
matahari menyala terus, bersinar terus, air laut tetap diangkat setiap hari. Betul, betul. Angin ada, tetap digerakkan awan itu. Nah, gunungnya harus dijaga pohonnya supaya tetap hijau, tetap dingin. Kalau dengan banyak tanaman hijau, maka dia ke atasnya itu suhunya dingin, Pak. Iya, Begitu iya. awan itu lewat gunung pangkal turun jadi hujan, Pak. Jadi hujan ya. Nah, hujan itu masuk ke dalam tanah, infiltrasi dalam tanah, perkolasi. Tapi kalau hutannya gundul, Pak, nggak bisa infiltrasi air Iya. hujannya itu. Justru langsung mengalir ya. Mengalir di atas namanya runoff, Pak. Yang betul alam kita itu adalah ketika hujan turun, ada yang runoff melimpas di atas sebagian, sebagian masuk ke dalam Menyerap tanah, ya. menyerap ke dalam tanah. Ya. Itu. Dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Jadi Al-Quran mengatakan hujan itu rezeki kan, Pak. Iya. Maka karena rezeki nggak boleh dibuang, Pak, harus disimpan ke dalam tanah. Betul, betul, Itu, betul, Pak. betul, betul. Itu sekarang luar biasa dampaknya, Pak, dari Sekarang justru hujan kalau lebat itu Iya. publik atau masyarakat justru khawatir gitu. Iya. Karena banyak dari sekian kejadian hujan deras berakibat banjir yang justru yang mendatangkan malapetaka. Contoh di Jember tahun lalu itu kan ya. Nah, di Jember tahun lalu yang ada di sekitaran Sungai Bedadung ini banyak menjadi korban yang kemudian berakibat pada kehidupan sehari-hari. Nah, satu tidak punya rumah, kemudian ekonomi dalam keluarga tersebut tidak berjalan dengan sehat, hanya membutuhkan bantuan dari orang yang simpatik. Ya, karena memang sudah mempunyai musibah seperti itu. Nah, ini berikutnya, Pak. Tidak arif kayaknya kalau kita hanya membicarakan tentang masalah hujan dan banjir. Di satu sisi, hukum sebaliknya adalah terjadinya yang namanya kekurangan air atau kekeringan. Nah, pada waktu-waktu itu juga masyarakat itu yang pertama kondisinya sumuk gitu kan ya, sumuk. Kemudian ketika kekurangan air, mohon maaf ya, mau mencuci saja itu sulit, bahkan mau mandi saja juga sulit, bahkan air itu sangat berharga, Pak. Literan itu ya saat itu kita harus membeli sekian. Tapi sebaliknya pada waktu musim hujan air subur ya, dengan borosnya kita mempergunakan yang namanya air. Nah, ini bicara tentang masalah keseimbangan, Pak ya. Nah, artinya ketika datang musim penghujan bagaimana ini terkendali, walaupun hujan tapi banjirnya terkendali. Di satu sisi ketika tidak terjadi yang namanya hujan, musim kemarau panjang, tapi tanahnya tetap bersumber lah, Pak ya, jadi tetap ada air, sehingga dengan menjaga keseimbangan antara hujan yang berakibat banjir, kemarau yang berakibat kekeringan ini, apa langkah yang harus dilakukan oleh kita, oleh saudara-saudara kita, selain yang sudah sebagian dijelaskan tadi itu, Pak. Nah, berbicara tentang masalah keseimbangan. Oke, baik, Pak Dery. Jadi kalau kita bicara banjir itu tidak bisa lepas dari kekeringan. Itu satu mata rantai, Pak. Satu mata rantai berakibat, Pak ya. Iya, akibat. Banjir di musim hujan pasti, di musim kemarau pasti kekeringan, sudah pasti. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah ketika musim penghujan. Saya bilang tadi itu harusnya air itu sebagian memang melimpah di atas, sebagian tersimpan ke dalam tanah. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tanah, itu ada proses infiltrasi ke dalam tanah. Itu proses infiltrasi itu nggak langsung infiltrasi, Pak, butuh berhari-hari. Kemudian dia itu mengalir dan sudah infiltrasi menemukan lapisan batu, dia bergerak menyebar, itu juga butuh waktu lama. Butuh lama. Cari dataran yang rendah ya. Betul, karena tanah kita itu diciptakan, namanya tanah kita itu memiliki namanya koefisien permeability. Koefisien koefisien permeabilitas. Jadi air itu kalau masuk ke dalam tanah itu memang dia bergerak, tapi bergeraknya lama. Kecepatannya itu antara 1 sampai 5 kali 10 pangkat minus 5 cm per detik.
bayangkan. Iya. Jadi iya. tak 1 detik itu dia itu bergerak hanya 0,0005 cm, Pak. Jadi lambat ya, bicara nol itu betul. ya. Artinya apa? Kalau musim hujan itu air itu masuk infiltrasi terus perkolasi, maka di situ sebenarnya cadangan air, Pak. Cadangan air. Sehingga berbulan-bulan walaupun di atas itu kering, tapi di dalamnya banyak air. Iya. Sehingga begitu kita gali sumur, airnya tetap banyak. Masih tetap. Iya, jadi kalau kita bicara kekeringan sekali lagi itu tadi kuncinya itu tetap di tandonnya, tetap di gunungnya. Gunungnya harus dijaga, jangan diudak-udak, Pak. Iya. Gitu. Nah, hal yang paling parah sekarang itu adalah Pak Dari, gunung itu Pak Dari itu semakin lama semakin kecil gunungnya. Jadi gunung itu perutnya air, Pak. Tapi gunung itu semakin kecil. Kenapa? Karena erosi. Jadi air hujan turun jadi gunungnya terkikis, Pak. Terkikis lah. Semakin kecil gunungnya, Pak Dari. Betul. Dan yang lebih parah, Pak, sebenarnya kita tuh punya tandon-tandon kecil, Pak, gunung-gunung kecil di Jember. Apa itu? Gumuk, Pak. Gumuk ya. Jember itu, kalau saya baca-baca literatur itu ada ratusan gumuk dulu ceritanya, Pak. Tapi problemnya hari ini gumuknya dijual, diambil tanah dan batunya itu, ya mohon maaf itu ya, dibawa ke perumahan-perumahan itu, diratakan, itu kemudian difungsikan untuk kadang tempat tinggal, kadang dijual lagi, kan? Yang berakibat katanya tadi gumuk dari waktu ke waktu itu berkurang. Yang semestinya bisa difungsikan dan diambil manfaat dengan dipelihara itu. Iya, untuk perut-perutnya air itu, Pak. Perut-perutnya air. Iya. Ya, maka solusi berikutnya yang bisa kita lakukan adalah Pak Dari, ketika gumuk sudah ditebangi semua, ya harapan kita kalau sudah ada gumuk yang masih ada dipertahankan. Kalau tidak, kita sangat berharap sekarang ini kita tidak ingin Jember kayak di Batu Malang, Pak. Batu itu gunungnya sudah menjadi perumahan. Coba Bapak tinjau di Jember, di daerah Patrang, di daerah Rembangan, Pak, itu sudah mulai muncul banyak perumahan. Iya, di Mayang itu juga yang saya tahu itu, kan? Nah, itu sudah dataran tinggi, Pak. Maka pemerintah harus tegas dalam hal ini. Tidak boleh semua developer pun bangun perumahan. Atas itu harus murni, nggak boleh dihancurkan, Pak. Semua harus murni hutan, Pak. Ibarat tandon nggak boleh diganggu-gugat. Silahkan kita mengembangkan kawasan dataran, tapi gunung itu jangan diudak-udak, sudah, Pak. Harus dibiar kondisinya alam, fungsi resapannya harus dijaga. Betul. Ya. Kemudian di dataran-dataran kita yang seperti ini, itu kita upayakan, Pak, itu ada resapan air. Nah, kita kan selama ini, Pak, kalau punya rumah, begitu hujan, ya, air hujan masuk genteng kita langsung dimasukkan ke got depan rumah, toh, Pak. Kemudian ngalir ke tempat yang lebih rendah. Air daerah yang paling rendah itu sering mendapatkan banjir. Mendapat kiriman banjir. Betul. Nah, kita harus punya kesadaran, Pak. Namanya kita harus punya kesadaran, namanya melakukan harvesting rainwater. Harvesting rainwater. Iya. Apa harvesting rainwater itu? Adalah memanen air hujan. Memanen air hujan. Gimana Pak itu? Jadi air hujan yang turun dari genteng, Pak, itu sebelum turun kemudian masuk ke got-got kita. Kalau saya menamakan sebelum bukan got, namanya saluran drainase. Nah, sebelum masuk saluran drainase kita harus membuat kolam, Pak, membuat sumur resapan. Tampung di situ dulu ya. Tampung situ dulu, Pak. Tampung situ dulu. Kalau sampai sudah penuh, baru dia dibuang ke saluran drainase depan rumah. Itu, Pak, seperti itu. Kenapa harus begitu, Pak? Ya kita peduli, jangan sampai daerah yang lebih rendah dari kita mendapatkan bencana. Berarti yang pertama, gunungnya harus dipelihara. Gumuknya juga harus dipelihara dan dirawat. Berikutnya, kemudian kita harus cerdas membuat sumur resapan, Pak. Sumur resapan itu, Pak. Yang sekarang kalau di Jakarta kan sudah digalakkan itu ya. Di Jember kayaknya masih belum ada program dari pemerintah untuk membuat sumur resapan itu. Iya. Jadi sumur resapan konsepnya itu adalah bagaimana sebanyak mungkin kita itu menyimpan air di dalam tanah. Apa ada Pak, ukuran tertentu sumur resapan itu dalamnya harus sekian, lebarnya harus sekian? Karena kalau terlalu dangkal kan nanti hanya lewat begitu saja.
Ya, jadi begini Pak, saya ini kebetulan ini membantu Dinas PU Pengairan. Jadi di Jember itu saya ini ditugasi oleh PU Pengairan merancang sistem sumur resapan dan kolam tampungan di semua perumahan. Jadi mulai tahun 2020 ini Pak, semua developer perumahan itu nggak boleh membuang air hujan ke tempat yang lain Pak. Karena developer itu begitu bangun perumahan nggak mikir sudah airnya. Airnya tempat yang lebih rendah menjadi beban air itu, kena dampaknya. Sehingga sekarang itu setiap rumah mulai tahun 2020 developer harus menyiapkan sumur resapan. Setiap rumah sumur resapan, sisanya kalau nggak bisa nampung sumur resapan dibuang saluran drainase depan rumah. Nah, nanti perumahan harus punya outlet Pak, punya kolam di situ. Punya kolam ya. Harus disimpan di situ airnya. Jadi efek dari air hujan yang ada di perumahan itu harus jadi beban perumahan itu sendiri. Harus ditelan di situ sendiri, masukkan ke dalam tanah. Sehingga harus nol dibuang ke bawah. Seperti itu Pak. Tapi pada realitasnya tidak semua developer itu konsisten dengan itu. Itu yang jadi persoalan. Ini sudah menjadi persyaratan dari Dinas PU yang diberikan kepada developer Pak ya? Betul Pak. Jadi developer itu harus membuat namanya dokumen pel banjir. Tapi selama ini saya melihat ya, mohon maaf ya, saya sendiri tinggal di perumahan. Ya, keterbatasan pengetahuan saya lihat nggak ada kayaknya Pak di perumahan saya itu. Ya, itu perumahan yang mulai tahun 2020 Pak. Perumahan mulai tahun 2020 ini ada SK Gubernur bahwasanya wajib membuat kolam resapan itu ya. Sehingga kita rancang kolam resapan itu. Jadi tadi Pak Dari menyampaikan ke saya gimana cara membuatnya Pak, apa persyaratannya untuk membuat itu. Kolam resapan atau sumur resapan itu Pak, ya memang nggak boleh terlalu dangkal Pak, tapi nggak boleh terlalu dalam. Kalau sumur resapan terlalu dalam, bukan sumur resapan, gali sumur namanya. Kan justru apa ya, mengambil air. Jadi sumur nanti ya. Jadi kita itu harus tahu sumur kita itu dalamnya berapa. Misal dalamnya 4 meter, maka kolam resapan kita, sumur resapan kita nggak boleh 4 meter. Paling tidak 1 meter di atasnya itu. Jadi kalau sumur kita 4 meter, kita 3 meter Pak. Nanti jadi sumur ganda nanti. Betul. Loh ini Pak Dari katanya buat sumur resapan malah buat sumur beneran kan begitu akhirnya. Baik Pak, sekarang katakanlah karena gunung sudah seperti itu. Kemudian gumuk sudah banyak yang dihancurkan dan diambil batu dan tanahnya diratakan dijadikan perumahan. Nah, solusi yang berikutnya kemudian membuat sumur resapan. Nah, sekarang katakanlah tidak boleh tidak ya, ini pasti akan terjadi banjir karena hujan deras lebat gitu ya. Nah, ini kan harus ada antisipasi Pak. Nah, kira-kira kalau terjadi banjir terus-menerus yang tidak boleh tidak harus kita hadapi, maka harus ada penyiasatan biar orang yang ada di daerah yang rendah itu tidak selalu menjadi korban. Kira-kira langkah antisipasi menyikapi atau mengelola banjir ini gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Dari. Jadi kalau kita bicara banjir Pak, banjir itu ada 2 Pak. Kalau kita bicara Jakarta, kadang Gubernur Jakarta, mohon maaf Pak Anies ini sering disalahkan masalah banjir. Betul. Padahal banjir itu ada 2. Banjir itu akibat sungai yang di sekitar kita meluap. Betul. Atau yang kedua, air hujan yang turun di tempat kita itu nggak bisa ngalir ke sungai. Betul. Nah itu. Nah kalau Bapak bicara banjir yang saya tadi sungai itu meluap, itu berarti air itu sumbernya dari atas. Jadi kalau kita bicara Jember banjir, itu pasti sungai Medadung yang meluap. Nah itu. Maka supaya masyarakat kita itu punya informasi supaya tidak sampai terjadi banjir, di atas itu harus ada namanya early warning system. Early warning system. Apa itu? Sistem peringatan dini terjadi banjir. Betul. Jadi di atas itu Pak, di daerah gunung itu harus dipasangi alat sensor. Begitu di sana tuh airnya besar, bunyi dia memberi informasi ke sini bahwa ini ada debit air sekian, silakan menyiapkan diri dan sebagainya. Karena akan dikirim gitu Pak ya. Betul. Itu sangat penting Pak, early warning system. Bapak kalau lihat Jepang kena bencana banjir sebagainya, kena tsunami, coba korbannya apa sebanyak Indonesia? Iya. Nah, kita ini Pak punya badan penanggulangan bencana, tapi hanya fokus adalah
dampak setelah bencana kita nangani. Betul. Padahal yang lebih penting itu preventifnya itu harus kita lakukan, Pak. Itu, Pak. Itu kalau Bapak bicara banjir kiriman. Kalau kita bicara banjir di sekitar rumah kita, gimana cara ngatasinya? Tadi itu, Pak. Kita harus membuat kolam resapan, sumur resapan, terus saluran drainase depan kita itu harus bersih, tidak boleh banyak sampah, sedimen dan sebagainya. Nah itu Pak, seperti itu Pak Dari. Baik, yang paling terakhir Pak, barangkali ada kajian, itulah ya. Kalau tadi membicarakan tentang masalah bagaimana mengelola banjir, sekarang mengelola kekeringan Pak. Masa hanya yang sesuatu yang lebih-lebih saja yang bisa dikelola, sesuatu yang minus seperti kekeringan itu kan sesuatu yang minus Pak ya. Bagaimana mengelolanya agar ini tidak bisa kekeringan ini bisa melahirkan nilai manfaat gitu Pak. Baik Pak Dari, saya bertanya, kekeringan dimaksud itu adalah sumur kita yang tidak ada airnya atau lahan pertanian kita yang tidak mendapatkan air? Sumur kita yang tidak ada airnya Pak. Oh gitu. Nah, cara mengatasinya Pak Dari, kita itu memang kalau air tanah kita itu habis Pak, ya air tanah kita habis, ya kita memang akhirnya air tanah kita habis, tidak ada yang disedot itu Pak. Betul. Nah cara yang harus dilakukan apa? Cara yang harus dilakukan ini adalah kita kalau bisa Jember itu membangun namanya embung-embung Pak. Embung. Ya. Embung. Embung itu kayak bendungan tapi yang bentuknya lebih sedikit. Iya, paham. Ya, kalau bendungan itu Pak, kalau di Jember bangun bendungan itu tidak bisa Pak, karena bendungan itu harus ada bukit kanan kiri yang tinggi, tengahnya ditutup Pak. Itu bisa nampung air. Ya. Air itu di atas 1 juta kubik itu namanya bendungan Pak. Pokoknya kalau bisa nampung air di atas 1 juta kubik namanya bendungan. Tapi kalau kita nggak bisa buat bendungan, buatkan namanya embung. Embung itu apa? Penampungan air saat hujan yang tampungan volumenya itu kurang dari 1 juta kubik. Buat aja embung-embung kecil di atas, di bawahnya, di bawah sebagainya. Iya. Seperti itu Pak. Baru sadar saya Pak ketika jalan-jalan ke daerah pegunungan. Nah, lahan pertanian di pegunungan itu kan kalau musim kemarau kan cenderung kering. Nah, sehingga masyarakat itu dengan pengetahuannya dan kesadarannya membuat itu embung-embung apa namanya Pak? Embung, ya. Walaupun ya sederhana, tanahnya itu digali agak luas, agak dalam, kemudian biar tidak meresap pakai plastik. Nah nanti ketika lama tidak ada hujan, kan di situ masih tertampung air, bisa dipergunakan untuk kebutuhan pertanian itu. Nah saya baru sadar itu, ternyata orang yang ada di pegunungan sudah mengantisipasi itu, artinya mengelola kondisi yang kering itu biar tidak terjadi kekurangan air yang berkepanjangan. Nah, baik Bapak, barangkali ada closing statement Pak, atau sesuatu yang perlu ditekankan bicara tentang masalah banjir dan kekeringan ini, dan kira-kira apa harapan Bapak selaku akademisi kepada publik agar banjir, kekeringan ini tidak ya terlalu sering lah terjadi gitu kan ya, tidak terlalu sering, sehingga kita hidup ke depan itu menjadi lebih baik. Monggo sebagai closing statement Pak. Baik, terima kasih Pak Dari. Ya, kita ini hidup ini memang ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita Pak, itu perlu. Betul. Salah satu cara meningkatkan kualitas hidup kita itu seminimal mungkin terjadi gangguan dalam kehidupan manusia, termasuk bencana, itu seminimal mungkin. Itu harus kita lakukan. Maka cara yang efektif yang harus kita lakukan, kita harus peduli kepada lingkungan Pak. Peduli. Dulu di zamannya Rasulullah SAW itu ada sahabat Nabi itu namanya Abu Darda Pak. Abu Darda ya. Abu Darda itu keliling Madinah Pak, satu hari keliling Madinah, keliling di kota Madinah. Begitu keliling dia naik onta, tiba-tiba dia turun dari ontanya Pak. Ketika turun, Abu Darda itu melihat seorang bapak yang sudah tua sekali ngambil bibit kurma kemudian ditanam Pak di pegunungan di sana. Kemudian Abu Darda bertanya kepada bapak itu, "Bapak,
kamu ini loh sudah mau meninggal. Kenapa? Masih peduli ya. Kenapa Anda kok masih nanam tanaman kurma? Wong tanaman kurma itu kalau sudah besar berbuah aman sudah meninggal. Betul, tidak bisa diharapkan banyak ya. Iya. Jadi jawaban Bapak itu apa? Pak, jawaban Bapak itu mengatakan annasu alladzina yakuluna arjus sawab. Jadi kata Bapak itu, biarlah manusia itu yang memakan kurma itu. Arjus sawab. Aku hanya berharap pahalanya. Betul. Artinya di dalam kehidupan ini kita harus empati terhadap lingkungan. Betul. Jangan memikirkan wes pokoknya aku mangan atau yang penting anak saya keturunan saya selamat. Bukan itu, Pak. Kita ini harus peduli pada lingkungan bukan saat ini, tapi bagaimana anak cucu kita ini ke depan ini lingkungan kita ini bisa lestari. Betul. Sehingga daerah orang-orang yang tinggal di daerah atas, gunung sebagainya ini harus dibangkitkan. Betul. Empati menjaga lingkungan. Tanpa membangkitkan kesadaran ini sulit, Pak. Iya. Pemerintah menanam pohon banyak di atas dipotongi sebagainya. Iya. Sudah banyak polisi hutan jaga, tapi masih aja bisa dijual. Lebih pandai pencurinya Pak ya, daripada polisinya. Jadi itu Pak, mari kita tingkatkan kepedulian masyarakat di daerah atas untuk terus menjaga hutan itu. Karena pemerintah sudah keluar uang miliaran Pak untuk jaga hutan. Pak. Hanya jaga hutan. Jaga hutan saja. Itu Pak. Ya. Yang kedua Pak, yang sangat penting itu aturan itu harus tegakkan Pak. Ya. Karena kadang-kadang aturan nggak ditegakkan Pak. Harusnya daerah atas tidak boleh membuat perumahan, diberi izin bangun perumahan. Itu. Iya, di daerah atas tidak boleh nambang, ditambang. Itu yang terjadi di Kalimantan, Pak. Banyak tambang-tambang. Sekarang Kalimantan kasusnya sama, Pak. Kalimantan tidak pernah ada 10 tahun 20 tahun yang lalu banjir di Kalimantan, Pak. Sekarang hujan sedikit banjir, sedikit banjir. Bahkan banjirnya itu bukan hanya 1 hari, itu berhari-hari kata informasinya kemarin itu. Sudah 6 hari katanya. Iya. Itu jawabannya tadi itu Pak, aturan regulasi itu harus diterapkan. Tanpa itu ya kita nggak akan bisa menjaga lingkungan kita ke depan supaya lestari. Seperti itu Pak. Baik, Pak Nanang telah memberikan banyak informasi seputar tentang banjir dan kekeringan. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai efek dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Pak. Bahkan di Al-Quran dijelaskan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan itu disebabkan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya oleh Allah diiziqahum ba'dalladzi ya'maluna la'allahum yarji'un. Jadi dikasih akibatnya oleh Allah agar mereka merasakan apa yang telah dilakukan agar kembali pada jalan yang benar. Betul. Berarti apa yang terjadi hari ini, terjadi banjir mengakibatkan saudara kita rumahnya hanyut, bahkan ada yang ke bawah oleh banjir, itu merupakan side effect atau akibat dari perbuatan saudara kita yang tidak mempunyai empati kepada lingkungan. Terima kasih Bapak Nanang ya atas kehadirannya, sudah bisa berbagi dengan sahabat Jembermu semuanya. Saya pikir cukup di sini untuk sementara, kita bisa bersua kembali di kesempatan yang lain. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.